Dari Jalan Poros Kabupaten Bumi Takatiga, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Inilah 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pengajian rutin kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dan Radio Al-Hikam Sangatta 91.9 FM bisa berjalan kembali. Serta sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Hikam 91.9, malam ini yaitu pengajian rutin LDNU akan diisi oleh Ustadz Mahfud Effendi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di Bidayatul Hidayah kayak Sang Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pendengar dan hadirin yang ada di studio ini. Mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina ada ila yaumin nahdah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam 91.9 FM serta para pemirsa live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta. Dan tak lupa kepada para hadirin yang turut hadir menyimak atau datang di studio radio ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersua kembali ya, mengudara kembali di 91.9 FM. Kalau kita bersua maka secara otomatis kita melewati atau melalui live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti ya pada kesempatan kali hari ini jadikan Allah Subhanahu sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita memulai, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada para pengarang kitab-kitab ini. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa khususan Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Lahu walana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita, ngaji ngatur jiwa ya. Artinya kita selalu berusaha untuk belajar dan belajar. Untuk apa? Untuk dapat memahami. Untuk apa? Untuk dapat memperbaiki amalan-amalan ibadah-ibadah kita setiap harinya. Mudah-mudahan setiap harinya ada pengetahuan ya, ada kebaikan-kebaikan yang selalu dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Harapannya tetap di akhir kelak kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang adabul jumu'ati.
adab atau etika ketika kita mengerjakan sholat Jumat. Nah, Jumat ini, sholat Jumat ya, ini adalah 2 rakaat yang dilakukan atau dihadirkan atau dilaksanakan fil yaumil ma'ruf, di hari yang ma'ruf, di hari yang baik, bagus atau mulia. Karena memang hari Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam ya. Ini kenapa dikatakan Jumat ya? Dalam kitab Takrirat ini dikatakan sumyal yaumul Jumat ijtima'an nas fihi shalah. Artinya karena banyaknya orang-orang yang berkumpul untuk melaksanakan sholat. Wakila, dan ini dikatakan, kenapa dikatakan Jumat? Ijtima'i Adam bihawa fihi. Artinya hari Jumat ini bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan kemudian wakila diucapkan juga li Allah azza wa jalla jama'a fihi khalqa Adam. Artinya di hari Jumat ini pula lah besok ya, atau apa namanya itu, Bani Adam ini semuanya akan dikumpulkan jadi satu pada hari Jumat, sehingga ini sumia yaumul Jumat. Yang jelas ini kenapa dikatakan Jumat menurut pendapat yang masyhur bahwasanya ini karena banyaknya orang yang berkumpul untuk melaksanakannya. I'lam, ketahuilah anal Jumu'ata Idul Mu'minin. Ketahuilah bahwasannya hari Jumat itu merupakan Idul Mu'minin, hari raya bagi orang-orang mukmin, hari raya mingguan. Wa huwa yaumun syarif khassallahu azza wa jalla bihi hadhil ummah. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya telah mengkhususkan hari ini, dan ini merupakan hari yang mulia, sangat mulia sekali. Dan dikatakan bahwasanya dalam kitab Takrirat ini wa fadilatuha ya afdhalus shalawatil mafrudati, merupakan lebih utamanya sholat mafrudah. Artinya sholat yang diwajibkan yang paling jamaah di sholat Jumat itu merupakan jamaah yang paling afdal. Wahya min khususiyati hadil ummah, dan ini merupakan salah satu atau merupakan khususiyah, hal yang khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi sa'atun mubhamatun, dan di dalam hari Jumat itu ada waktu-waktu penting, ada saat-saat penting la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullahu ta'ala fiha hajatan ila atallahu iyah. Artinya di hari Jumat ini ada waktu-waktu tertentu yang nanti ya, ketika ada seorang hamba muslim ya, ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa? Hajatan, meminta hajat, minta sesuatu, maka illa atallahu iyyahu, Allah akan memberinya. Fa insyaallah Allah akan memberinya. Artinya ini merupakan hari yang spesial bagi kita. Di awal tadi disebutkan Idul Mukminin, hari rayanya orang-orang mukmin. Sudah barang tentu ini adalah merupakan yaumul khos, hari yang khusus yang harus kita pergunakan, yang harus kita lewati, yang harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu fasta'id dalaha, maka persiapkanlah min yaumil khamis, dari hari Kamis. Imam Ghazali dalam kitabnya ini Bidayah telah menjelaskan bahwasanya untuk melaksanakan atau untuk mempersiapkan ini sudah dimulai sejak hari Kamis, min yaumil khamis, bitangdifi thiyab, dengan cara apa? Yang pertama adalah membersihkan baju atau pakaian, wa bi kasrati tasbih, atau dengan memperbanyak bacaan-bacaan tasbih, wal istighfari, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal beristighfar adalah 100. Artinya sudah membaca tasbih, sudah membaca istighfar dan berwirid dan seterusnya, itu ketika apa? Sore harinya, yakni menjelang hari Jumat, yakni Kamis sore lah, sebelum masuk hari Jumat, yakni ketika maghrib itu maka sudah masuk hari Jumat. Fa innaha sa'atun tuwazi fi fadli sa'ata yaumil jum'ah, karena memang sesungguhnya di waktu Kamis sore tadi itu sudah menyamai atau sama keutamaannya pada hari Jumat. Sehingga apa? Sehingga di hari Kamis itu kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya hari Jumat, karena memang adalah hari raya. Ini harus kita sambut, harus kita rayakan dengan sebaik-baiknya perayaan.
Wanwi somal jum'ati lakin ma'as sabti awil khamsi. Dan jikalau kita memiliki niat untuk berpuasa di hari Jumat, ya, maka harus diikut sertakan di hari Sabtunya awil khamsi atau awil khamis atau hari Kamis sebelumnya. Artinya jangan hanya kita berpuasa cuman di hari Jumat. Ini makruh hukumnya, kecuali digandeng dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya, yakni Kamis atau Sabtu. Ija fi ifradiha nahyun. Nah, ini jikalau ini mempersendiri atau puasa di waktu di hari Jumatnya, maka nahyun ini dilarang, hukumnya makruh, tidak boleh, karena memang ini hari raya, maka sudah sepantasnya bagi umat muslim semuanya untuk apa? Untuk berbuka, tidak boleh berpuasa, makruh. Faida tola alaika as-subhu, maka apabila telah muncul alaika, artinya ketika subuh itu sudah terbit, ya, maka di hari Jumat ini ya tentunya ya. Fa'tasil, maka mandilah. Fa inna ghusla yaumil jum'ati, maka sesungguhnya mandi di hari Jumat itu muakkadatun, sabitun muakkadatun. Ini sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Untuk lebih bagusnya ya, karena memang ini bahasan tentang hal-hal yang sunnah ketika akan menjalankan sholat Jumat atau di hari Jumat, maka diantaranya adalah mandi. Dan ini mandi ini bisa dimulai ketika pertengahan malam, ya, atau sudah memasuki hari Jumat ini, Kamis malam ini sudah dianggap hari Jumat. Akan tetapi yang afdol, yang lebih utama adalah mendekati ketika akan berangkat ke masjid. Nah, berangkat ke masjid ini ada ukurannya. Barang siapa yang berangkat pertama, kedua, dan ketiga sampai kemudian mepet 5 menit sebelum adzan, atau bahkan adzan masih di rumah atau masih di kamar mandi dan seterusnya. Artinya ukurannya yang jelas, ini semakin berangkat lebih awal maka semakin besar fadilah atau pahalanya. Ya, ini bahasan tentang mandi, itu adalah merupakan hal-hal yang sunnah di hari Jumat. Summa tazayyan, maka kemudian tazayyan itu berhias, ya, untuk laki-laki, bisyabil bidi, dengan pakaian, dengan baju yang berwarna putih. Fa innaha ahabbu thiyab ilallah, karena sesungguhnya ya warna putih ini merupakan apa? Pakaian berangkat nih minggu yang akan datang, karena kita kemarin sudah Jumat ya, maka Jumat yang akan datang, yang biasanya setiap datang ke masjid pada hari Jumat masih memakai warna hijau, masih memakai biru, hitam dan seterusnya, maka setidaknya diusahakan ya, hal-hal yang kecil ini seakan-akan kayak terlihat remeh, namun besar bagi Allah pahalanya, karena memang warna putih merupakan apa? Warna yang disukai, yang lebih dicintai, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap Jumat kita usahakan memakai pakaian yang terbaik, paling baik yang kita miliki, yang kemudian berwarna putih. Itu kesunahan ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat. Salah satunya diantaranya adalah memakai baju, pakaian, jubah yang berwarna putih. Kemudian wastamil minat tib, kemudian wastamil minat tibi atyaba ma'indak, dan gunakanlah wangian ya, wangian yang kita miliki ya, minyak wangi lah kita, maka sudah menjadi paket ya, satu paket biasanya ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat di masjid, maka biasanya kita sudah memakai wangi-wangian atau minyak wangi. Yang terbaik memang misik, itu yang paling baik minyaknya. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang sunnah yang biasanya kita kerjakan. Kalau memang masih belum terbiasa, maka mulai hari ini, mulai minggu depan, besok ini harus kita biasakan. Kemudian wabalik fi tangdif badanika, dan kemudian bersihkanlah badan kita, badanmu, bil halqi, dengan mencukur rambut, wal qasi, atau memotong, bisa memotong kumis, mendekkan kumis ya, atau memotong, pokoknya merapikan lah bahasanya itu. Wa taklim, dan kuku, memotong kuku,
apalagi kalau yang panjang-panjang itu, maka ini di hari Jumat ini ada kesunahan untuk apa? Untuk memotong kuku. Dimulai dari telunjuk kali yang kanan kan, telunjuk, kemudian sampai kelingking, kemudian sampai ibu jari, baru kemudian jari kiri ke kanan. Nah, itu kesunahan juga, yakni memotong kuku. Wasiwak dan bersiwak, karena memang setiap hal ya, setiap kegiatan ini memang dianjurkan untuk apa? Untuk bersiwak. Wasair anwa'in nadhafah, dan sebagian atau artinya hal-hal lain yang ini termasuk untuk membersihkan, apapun itulah bentuknya. Kemudian watatyibir raihah, dan ini untuk membuat wangi, raihah, bau, atau bisa dengan cara bersiwak itu tadi. Maka biasanya bau mulut atau apa, itu biasanya salah satu fungsi atau manfaat dari bersiwak adalah, salah satunya diantaranya adalah untuk apa? Agar bau mulut, apalagi ketika bangun tidur, apalagi ketika setelah diam lama ya, berpuasa itu, maka dianjurkan untuk bersiwak. Lebih-lebih ketika kita hendak melakukan sholat, maka itu sunnah, dianjurkan untuk bersiwak. Lebih baiknya kita menggunakan kayu arok yang dapat memang untuk spesial itu kayaknya untuk dilakukan untuk siwak. Meskipun kita menggunakan kerah baju atau kain baju ini boleh, karena dulu saya pernah ngaji Ibanatul Ahkam apa itu. Dalam satu penjelasan, dosen saya menjelaskan sebenarnya kita tidak masalah ya menggunakan, yang penting dapat keset yang dapat menyerap air ludah. Namun ya, kok masa kita mau menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, ini warnanya putih loh. Bagaimana jadinya jika seminggu kita menggunakan lengan baju? Apa ndak semakin mengkilap nanti itu? Ya, artinya meskipun ini boleh, ya kita demi untuk menjaga kebersihan, maka ya sebaiknya kita menggunakan siwak. Ya, ini dengan kayu arok pula mudah untuk kita jumpai. Wabakir, summa bakir, kemudian pergilah pagi-pagi, ilal jami, ke masjid. Artinya semakin pagi maka semakin baik atau semakin besar pahalanya ini. Was'a ilaiha, dan berjalanlah atau datangilah ke masjid alal hinati, ini dengan cara apa? Perlahan-lahan, wasakinati, dan anteng, artinya jangan tergesa-gesa, biasa santai saja ini. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha fi sa'atil ula, dan barang siapa yang pergi di waktu pertama atau di jam atau di saat yang pertama, maka faka'an nama qoroba badanatan, sebagaimana dia ini pahalanya berkurban unta badanah. Nah, kemudian yang kedua, waman roha fi sa'at tsaniyah faka'an nama qoroba baqarah, sebagaimana dia berkurban baqarah, sapi, lembu atau kerbau. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'an nama qurba kabsan, ini sebagaimana dia kurban kambing. Kemudian yang keempat, wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ah faka'an nama qurba dajajah, dia kurban ayam. Wa man raha fi sa'atil khamis faka'an nama qurba bayda, dan barang siapa yang pergi atau berangkat ke masjid di waktu atau nomor 5, maka sebagaimana dia pahalanya sebagaimana orang yang berkurban telur. Artinya dari unta, kemudian dari sapi, kambing, ayam sampai telur, ini merupakan apa? Ini besar kecilnya pahala bagi seseorang yang lebih cepat untuk mendatangi masjid di hari Jumat. Yang jelas ini keutamaan ini sudah lama, sudah bocoran seperti ini sudah lama diketahui oleh kita. Namun pertanyaannya, apakah kemudian ini sudah dijalankan dengan baik, atau seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masjid sudah Allahu Akbar, bahkan azan kedua, nah itu kita masih di rumah santai nunggu muadzin mengumandangkan iqamah dan seterusnya. Maka seperti ini ya harus kita hindari, harus kita reduksi, harus kita kurangi. Kalau bisa sebelum azan, ya itu memang sudah di dalam masjid. Syukur-syukur berangkat lebih awal, itu malah lebih utama atau lebih afdal. Faidah kharaja al-imam tuyat
ya, tuyatis suhuf, barang siapa faida kharaja al-imam, maka apabila imam itu atau khotib telah naik mimbar, maka tuyatis suhuf, maka buku-buku itu akan dilipat. Artinya barang siapa, kan biasanya ada malaikat yang mencatat. Nah ini warofiat aklam, dan pena itu akan diangkat. Artinya malaikat-malaikat yang mencatat itu sudah menutup bukunya, dan kemudian penanya ini sudah diangkat, tidak mencatat lagi. Kemudian wajtama'atil malaikat indal mimbar, dan kemudian para malaikat itu berkumpul di mimbar. Yastami'una dzikra, dan mereka para malaikat itu mendengarkan zikir. Ya, jelas apa yang disampaikan oleh khatib Jumat. Wa yuqalu, dan ini dikatakan innan nasa fi qurbihim inda nadri ila Allah, atau inda nadri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ila jumu'ati. Nah, ini dikatakan bahwasanya sesungguhnya manusia itu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam melihat kelak, ya, di akhirat. Sudah barang tentu keyakinan kita besok adalah merupakan nikmat yang diukur Jum'ati. Artinya dengan kadar seberapa cepat, seberapa besar dia berangkat masjid lebih awal di hari Jumat. Dan barang siapa yang berangkat lebih cepat ya ke masjid di hari Jumat, maka sudah barang tentu ini kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang Allah Subhanahu wa taala ini begitu dekat. Dan ini sesuai dengan orang-orang di tingkatannya. Artinya kalau yang datang terlambat, maka sudah barang tentu kelak besok juga akan memandang Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dari tempat yang jauh. Ini dihitung atau diperkirakan biqadri bukurihim ila Jum'ah. Ya, ini sebatas atau sekedar secepatnya atau sepaginya dia berangkat menuju ke masjid di hari Jumat. Tsumma idza dakhalat al-jami', kemudian kita semua sudah masuk di dalam masjid, fatlub as-shaf al-awal, maka carilah shaf yang pertama. Ya, karena memang fadilah shaf awal itu sangat luar biasa, lebih-lebih pas di belakangnya imam, sebelah kanan. Maka itu yang paling utama adalah shaf awal. Usahakan kita mendapatkan atau berada di posisi shaf awal. Fa ini jitama'an nas fala tatakhatta, maka jikalau orang-orang atau sudah banyak ya jamaah sudah hadir dalam masjid, maka jangan sampai melewati riqabahum, pundaknya. Kita jangan sampai ngelangkah itu biasanya. Maka oleh karena itu biasanya bagi jamaah yang datang lebih awal itu biasanya disuruh takmirnya untuk menduduki atau untuk menempati posisi yang paling depan dulu. Ya, agar apa? Agar orang yang datang belakangan, agar orang yang datang telat atau terlambat milah atau mengganggu kekhusyuan para jamaah yang lain. Harapannya demikian sebenarnya. Yang datang awal maka langsung silakan cari shaf yang paling awal. Jangan kemudian kita datang awal kita malah cari tempat yang posisi yang paling belakang, yang paling ada sandarannya dan seterusnya. Nah, ini sangat berpotensi tidur. Apalagi kipas angin besar di bawah di atasnya, ini sudah sangat berpotensi sekali. Ya. Artinya ketika datang lebih awal maka usahakan kita mencari shaf atau barisan yang pertama. Dan ini jikalau sudah banyak berkumpul jangan sampai kita melewati pundak-pundak mereka. Wala tamurru baina hayaitihim. Artinya jangan sampai kita melewati di depannya. Wahum yusalluna, dan mereka semua sedang sholat. Dan kita ini sebuah larangan ya, kita tidak boleh melewati mereka jamaah yang lebih awal datang melewati di depannya sedangkan mereka telah atau sedang melaksanakan sholat. Tidak, kita harus cari jalan yang lain jika kita memang ingin untuk mencari posisi atau ingin duduk atau ingin sholat di posisi di depannya. Yang jelas kita tidak boleh langsung menerobos di depannya sedangkan mereka masih mengerjakan sholat tahiyatul masjid katakanlah. Wajlis bikur bihaid, dan ini duduklah di dekat tembok. Nah, ini ternyata ada anjuran untuk duduk di dekatnya tembok. Kenapa? Au ustuanatin, atau di tiang silinder. Ini saya artikan tiang silinder, artinya hatta la yamurra baina yadaika wala taqud. Ini artinya ini kenapa kita disuruh untuk duduk ya
dekat dinding atau tiang, harapannya agar apa? La yamurru baina yadaika, agar mereka para jamaah tidak melewati kita. Itu ada anjuran di dekat, di samping-samping dinding atau tembok, atau kalau kita memang biasanya di tiang atau apa, itu biasanya kita memang tidak dilewati orang. Wa taq'ud, dan kita jangan sampai duduk hatta tusolliya tahiyata masjid. Dan ini ketika kita sudah masuk dalam masjid, maka jangan langsung duduk. Sebelum apa? Sebelum kita sholat tahiyatul masjid. Wal ahsan ang tusolliya arba rakaat, dan ini yang afdal ya, yang ahsan, yang baik, tahiyatul masjid ini dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah al-Ikhlas 50 marrah. Dan di rakaat pertama ya, fi kulli raka'at, di setiap rakaat berarti ini. Yang pertama setelah Fatihah selesai maka membaca surah Al-Ikhlas kulhu ini 50 marrah, sebanyak 50 kali. Fa fil khabar man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah au yura lahu. Nah, ini artinya salat tahiyatul masjid ya, 4 rakaat, di setiap rakaatnya membaca Fatihah kemudian surat Al-Ikhlas sebanyak 50 marrah, 50 kali atau 50 sebanyak 50, maka barang siapa yang melakukan itu lam yamut hatta yara maq'adahu, maka dia tidak akan mati, meninggal sampai dengan dikelihatkannya oleh dia. Artinya tempatnya itu dia tidak akan diberitahu sebelum dia melihat tempatnya, tempat duduknya minal jannah, di dalam surga, au yuralahu, atau diperlihatkan atau diperuntukkan baginya hal-hal yang baik di dalam surga. Yang jelas ini juga merupakan fadilah yang sangat luar biasa jikalau kita bisa untuk mengamalkan hal ini. Artinya salat tahiyatul masjid 4 rakaat, setiap rakaat Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas 50 kali. Wah, lumayan lama ini. Dan fadilahnya juga sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh kita. Kita tidak akan dimatikan kecuali kita tahu tempat kita di dalam surga. Ini pahalanya kelak di akhir. Wala tatruk, dan jangan sampai meninggalkan at-tahiyat ini tadi. Wa in kana al-imam yakhtubu minas sunnah. Nah, ini wa in kana al-imamu yakhtubu. Nah, ini berarti lanjutannya wala tatruk at-tahiyat wa in kana al-imamu yakhtubu. Artinya jangan sampai kita tinggal walaupun imam sedang melaksanakan atau khutbahnya. Ini ya merupakan sebuah pelajaran ya bagi kita jikalau datang agak telat atau terlambat, maka bisa jadi ya khatib itu sudah berkhutbah, menyampaikan khutbah, kemudian ada yang datang. Nah, dalam kondisi seperti ini tetap dianjurkan untuk sholat ini. Fala tatruk at-tahiyata in kana al-imamu yakhtubu. Artinya kita dianjurkan untuk tetap melaksanakan tahiyatul masjid. Wa minas sunnati, dan dari sebagian sunnah atau kesunahan ang taqra'a fi arba'i rakaat suratul an'am wal kahfi wat toha wa yasin fa ilam takdir fa surat yasin wa alif lam mim as-sajdah wa dukhan wa suratul mulk. Artinya merupakan kesunahan ini dibaca fi sairil salat sunnah maksudnya. Untuk membaca apa? Atau pada malam-malam harinya, Kamis malam atau Jumat paginya, atau Jumat siangnya, atau Jumat malamnya. Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin. Dan apabila yang tidak berkuasa atau tidak mampu, fa'ilam takdir fa surat Yasin, maka bacalah surah Yasin. Alif lam mim sajdah wa dukhan, atau yang terakhir adalah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi itu. Tinggalkan qiraat hadis surah. Nah, ini semua merupakan Alif lam mim sajdah, ad-dukhan, surah Mulk, Yasin dan seterusnya tadi Lailatul Jum'ah. Nah, dibaca di malam Jumatnya, Kamis malam Jumat lah. Fa fiha fadlun katsiratun. Ini karena di dalamnya ini merupakan ada fadilah yang sangat banyak. Wa malam yahsin walam yahsin, apabila tidak bisa zalika walam yuhsin dzalika falyuktsir min qiraati suratul Ikhlas. Dan barang siapa ini tidak mampu, tidak berkuasa membaca surah tadi Yasin, Mulk, Tabarak tadi, Ad-Dukhan, Yasin, Alif Lam Mim, Al-Kahfi, maka ini dianjurkan untuk memperbanyak falyuktsir min qiraati suratul Ikhlas.
dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Berapapun itu jumlahnya, yang jelas ini diperbanyak untuk membaca surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad ini. Karena memang ini merupakan sepertiganya dari Al-Qur'an. Wa aktsari min sholatin nabi, wa aktsari min sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua amalan ini tinggal kita pilih kira-kira memungkinkan yang mana, mudah bagian mana, atau nyaman yang mana bagi kita semua untuk kita amal hari suratul Ikhlas ataupun membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Fi hadhil yaum khassah, di hari ini yang sangat khas atau yang sangat khusus. Artinya amalan ini kita khususkan, peruntukan di hari Jumat ini. Wa mahma kharaja al imam, maka ketika imam itu sudah naik ke mimbar, maka faqta'is sholata, maka berhentilah membaca sholawat. Ya, biasanya setelah datang kemudian kita sholat tahiyatul masjid, kemudian zikir, membaca apapun itulah wirid-wirid atau apa, dan kemudian ketika imam atau khotib itu sudah naik ke mimbar, maka hentikanlah zikir-zikir, wirid-wirid atau bacaan sholawat. Wal kalam, dan pembicaraan itu kita tinggalkan, berhenti. Wastagil bijawabil muadzin, dan sibukkanlah untuk menjawab muadzin. Kalau masih adzan maka kita dianjurkan untuk menjawab adzan. Tsumma bistima'il khutbah, dan kemudian kita untuk apa? Kita diam untuk mendengarkan khutbah dari khatib. Wal itti'adi, dan ceramah yang disampaikan oleh khatib. Wada'il kalam ar-ra'san, dan tinggalkanlah ucapan-ucapan fi khutbati, di dalam khutbah. Dan artinya ketika kita sedang kibah khabar riwayat annaman qala li sahibihi wal imamu yakhtubu ansid faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu, ai li anna qaulahul ansid kalamun yang bagi ayanha ghairuhu bil isyarah la bil lafzi. Artinya jikalau imam ini sedang menyampaikan atau sedang berkhutbah, maka bagi kita jelas untuk apa? Untuk dia menyimak, mendengarkan apa yang telah disampaikan atau apa yang sedang disampaikan oleh khatib. Dan kita tidak boleh berbicara, dan barang siapa yang berbicara maka akan lagho. Ini dikatakan barang siapa yang berkata kepada temannya, ya, sedangkan imam itu sedang berkhutbah, ansid, diamlah, fakot lago, maka dia akan sia-sia. Artinya fala jum'ata lahu, maka pahala Jumat baginya telah dihapus. Dia sah tetap melaksanakan sholat Jumat itu, namun pahalanya ini tidak dianggap hak lago. Nah, kemudian li'anna qaulahul ansid, nah karena sesungguhnya ucapan ansid, diamlah, nah, itu kalamun, itu merupakan ucapan fayam bagi, maka seyogyanya atau sewajarnya ayanha ghairahu bil isyarah wala bil lafzi. Artinya jikalau kita memang ingin mengingatkan, ini biasanya anak kecil-kecil banyak, ya, apalagi di bagian belakang pojok itu biasa itu anak-anak yang kecil yang susah untuk dikasih tahu, maka biasanya itu rame main sendiri, sibuk asik dengan sendiri. Nah, ini mengganggu orang lain atau jamaah yang lain, dan kita ingin mengingatkan, maka kita jangan ucapkanlah hey stop, jangan rame, dengarkan. Nah, tidak seperti itu. Akan tetapi jika kita ingin mengingatkan atau ingin melarang, maka dengan apa? Ghairahu bil isyarah, dengan cara isyarat, la bil lafzi. Dengan isyarat sudah barang tentu biasanya kita meletakkan, ya, telunjuk kita di bibir. Ini isyarat bahwasanya untuk diam. Jangan sampai kemudian kita ngucap, kalau kita ngucap diamlah, diam semua, rame terus. Nah, seperti itu kita akan termasuk orang yang lago atau orang yang sia-sia, fala jum'ata lahu, maka siapapun itu pasti tidak akan mau untuk mendapatkan gelar yang demikian. Harapannya setiap amal ibadah kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik. Summa qtadi bil imam kama sabaqo, maka kemudian ikutilah imam sebagaimana yang lalu. Fa idza faragta wa sallamta faqra al-fatihata qabla an tatakallama, maka ketika salat itu selesai kemudian kita salam, faqra al-fatihah,
Ya, ketika kita sudah sholat Jumat 2 rakaat, ya, kemudian kita setelah selesai itu maka kita membaca Al-Fatihah qabla kalam, sebelum kita berbicara. Sab'a marat, ya, kita membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Wal Al-Ikhlas, kemudian kita membaca Al-Ikhlas 7 kali. Sab'an wal Muawwidatain, ya, kemudian sab'an sama itu 7 kali. Fadzalika ya'simuka minal jumu'ati ilal jumu'ati. Artinya bacaan ini, ya, masih dalam posisi duduk tahiyat akhir, ya. Kita jangan sampai merubah posisi dulu, kemudian kita selesai salam kita membaca Al-Fatihah 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Al-Muawwidatain 7 kali. Dan ini dikatakan bahwasanya bagi orang yang melakukan ini yang masih dalam posisi tidak berubah dari tahiyat akhir, maka ini akan menjaga kita dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Wa yakun menjaga syaitan dari syaitan. Ini juga dapat menjaga atau terhindar dari bujuk rayu syaitan. Wa qul ba'da dzalika Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghrina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amang siwak. Ini biasanya ketika imam membacakan doa, maka doa ini biasanya dibaca. Summa sholli ba'dal jumu'ati rakaataini, kemudian setelah selesai doa dan seterusnya maka lakukanlah sholat 2 rakaat au arba'an atau 4 rakaat au sittan atau 6 masnan artinya 2 rakaat faqulu dzalika muarwiyun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah Jumat maka ba'diyah ini, baik itu 2 rakaat, baik itu 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Artinya bilangan ini sama-sama diriwayatkan oleh Rasulullah fi ahwal mukhtalifah, di dalam hal atau di dalam waktu yang berbeda-beda. Kalau memang kita masih banyak waktu maka 6 itu baik, kemudian arba'an, atau kalau memang kita hanya sempat 2 rakaat ya tidak masalah, 2 rakaat saja. Tsumma lazim al-masjida ilal maghrib, maka setelah selesai, ya, ini Imam Ghazali menyampaikan, ya, ini entah dulu karena memang posisinya bekerja atau enggak nih. Karena memang kalau kita setelah Jumatan ini disuruh menetap di masjid ilal maghrib sampai dengan maghrib, nah lantas kita tidak kerja sepertinya ini. Ya ini mungkin saja ya di waktu-waktu tertentu atau ini dalam kondisi-kondisi tertentu ini bisa dilakukan, bisa diamalkan oleh siapapun, maka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita atau mereka yang dapat mengamalkan. Namun bagi orang-orang tertentu yang memang kesibukannya setelah sholat Jumatan itu dilanjut, maka ya mau tidak mau kita tetap untuk melanjutkan pekerjaan, karena memang ibadah itu bukan hanya fokus, bukan hanya sholat saja, karena ada makhdoh, ada gairu makhdoh. Karena kita bekerja untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, itu juga termasuk ibadah. Apapun itu jenisnya, kebaikan itu bisa bernilai ibadah jikalau memang kita tepat benar niatnya, tidak salah niatnya, maka itu juga termasuk ibadah, sudah diganjar ibadah. Kemarin itu sudah termasuk itu kalau kita bekerja untuk menafkahi keluarga. Kalau memang kita bisa lazim al-masjidah ilal maghrib, maka menetaplah di dalam masjid sampai dengan maghrib datang, waktu maghrib datang. Au ilal asri, atau kalau memang maghrib terlalu lama, terlalu panjang, maka sampai asar. Wa kun hasanal muraqabah lis-saati syarifah fa innaha mubhamatun fi jamil yaumi. Fa asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillah mutadarriun. Artinya ya, kenapa kemudian Imam Ghazali iktikaf di dalam masjid dari setengah hari ini? Karena memang Jumat ini merupakan hari yang syarif, hari yang mulia, dan di dalamnya itu ada waktu-waktu yang itu memang mustajabah. Nah, harapannya dari waktu-waktu mustajabah atau waktu yang penting ini, kita sedang atau hendak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sedang beribadah kepada Allah. Karena memang ini hanya spesial hari Jumat saja ya.
yang menjadi pengkhususan ini, sehingga dalam rentang waktu ini mudah-mudahan di apa yang pas kita lakukan ini bertepatan dengan waktu mustajabah, dan kemudian doa-doa kita insya Allah akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah. Ini yang menjadi keterangan akhir dalam kitab ini, bahwasanya Imam Ghazali menyatakan demikian. Mudah-mudahan agar fa'asa ka ang tudrikaha wa anta khosyi'un, dan ini mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini, apa yang kamu lakukan ini selama sepanjang waktu ini berdiam di masjid ini, pas saatnya datang waktu mustajabah ini, ketika kita pas sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melakukan yang lain. Karena banyak riwayat juga, banyak referensi ini waktu Jumat yang bagus, yang mustajab itu kapan, itu ada setidaknya ada satu ketika khotib duduk di antara dua khutbah, itu waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan juga setelah sholat asar atau sudah sholat asar kemudian masuk akan habis hari Jumat. Artinya banyak versi, banyak riwayat. Yang jelas kalau kita ingin mendapatkan, maka sejak hari Kamis itu kita harus totalitas dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, dalam hal apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimulai dari hari Kamis, malam Jumat ini kita sudah mulai melaksanakan ibadah rutinitas yang ini menjadi kebaikan, maka sudah barang tentu fa insyaallah maka kita akan menepati atau kita akan mendapatkan waktu mustajabah itu. Maka artinya satu hari ini spesial, khususon ini hari Jumat ini, maka kita gunakan sebaik mungkin untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahdur, dan jangan hadir fi jami'il majalisil khalqi bi jami'il majlisa al halqi. Jangan kita hadir di kelompok-kelompok majelis-majelis cerita yang di dalamnya itu bualan-bualan, cerita-cerita, guyon-guyon atau apalah. Artinya jangan sampai kita menghadiri majelis yang demikian. Wala majalisal qasas, dan majelis-majelis yang hanya untuk kisos cerita. Majelis ilmi, akan tetapi datangilah, hadirilah majelis ilmu an-nafi'i yang bermanfaat, wa huwa atau ilmu yang bermanfaat, alladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ini sudah kita sampaikan di awal bahwasanya salah satu indikator ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menambahkan yang dapat menambahkan kita untuk apa? Untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin giat untuk beribadah kepada Allah. Wayang kusur, dan dapat mengurangi min rogbatika fit dunya, dapat mengurangi cinta kita terhadap dunia. Ini juga termasuk salah satu indikator ilmu yang bermanfaat. Namun kalau sebaliknya, kita telah belajar ilmu suatu ilmu tapi kita malah semakin mencintai dunia, maka ini sudah barang tentu tidak termasuk klasifikasi ilmu yang bermanfaat. Yang jelas kalau ilmu kita bermanfaat itu biasanya akan mengajak si empunya untuk selalu melakukan amal kebaikan, bukan kebalikannya. Ketika mendapatkan ilmu pengetahuan maka malah justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Kemudian faqulu ilmin la yad'uka minad dunya ila akhirah faljahlu. Nah, ini dikatakan setiap ilmu yang tidak dapat mengajakmu yang tidak dapat mengajakmu untuk lebih giat menuju akhirat maka faljahlu, maka ini lebih baik kita semua tidak mengerti. Artinya setiap ilmu apapun itu bentuknya, yang itu semuanya jikalau tidak dapat menghantarkan kita, tidak dapat membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menguasai ilmu itu tidak masalah. Namun sebaliknya, sekecil apapun itu ilmu pengetahuan, jikalau itu dapat mengantarkan kita seseorang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus dapat menguasai ilmu itu. Ilmu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi sudah barang tentu kita semua harus mampu memilih dan memilah mana-mana yang kiranya ilmu-ilmu yang ini manfaat untuk akhirat kita. Meskipun kita tidak niscaya atau tidak munafik, kalau memang kita
mengejar akhirat, maka biasanya dunia ini juga akan mengikuti kita. Namun kalau kita salah niat, kita punya ilmu dan seterusnya hanya untuk mengejar dunia, maka kita termasuk orang yang salah niat. Kita mencari ilmu, punya ilmu, malah dijadikan sebagai alat untuk mencari kehidupan dunia. Itu sudah barang tentu ini salah niat. Fasta'id billahi min ilmin la yanfa, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kurang bermanfaat, ilmu yang tidak mengantarkan empunya untuk semakin beribadah, tekun giat kepada Allah. Wa aktsari doa, dan kita disuruh untuk memperbanyak doa inda tulu'i syamsi, ketika munculnya matahari, wa inda zawal, dan ketika matahari tergelincir, wa indal ghurubi, dan kemudian ketika matahari terbenam. Ketika hari Jumat itu datang, maka pagi, kemudian tengah hari, siang, dan kemudian maghrib hampir hilang, ya, artinya hari Jumat sudah mau sirna atau hilang, maka kita dianjurkan untuk berdoa, memperbanyak doa. Apapun doa itu kita sampaikan pada hari itu. Kemudian wa indal iqamah, dan kemudian ketika iqamah itu juga bagus untuk banyak-banyak berdoa. Wa inda su'udi al-khatib, dan ketika khatib naik mimbar. Wa indal qiyamin nas ila shalah, dan kemudian ketika kita hendak berdiri melaksanakan sholat, itu juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa-doa. Fayushiku, ya, ang takuna sa'atus syarif fi ba'di hadhil awqat. Artinya barangkali kemungkinan besar, ya, di waktu-waktu inilah, ya, tadi di awal bisa jadi waktu ketika naik mimbar di posisi khutbah, duduk di antara dua khutbah, kemudian di antara selesai sholat asar. Nah, ini dijelaskan di sini bahwasanya waktu-waktu itu atau mustajabnya waktu itu ternyata di sini jelaskan bahwasanya di antaranya adalah ketika tulu'i syamsi, kemudian wa indal zawal, wa indal ghurub, wa indal iqamah, dan itu seterusnya. Itu merupakan waktu yang mustajab, dan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Hajat kita apa, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya agar apa? Fayushiku ang takuna sa'atus syarif fi ba'di hadhil awqat. Artinya barangkali, ya, kemungkinan besar di waktu-waktu inilah, ya, yang waktu-waktu yang mulia inilah terdapat itu tadi, kita pas dengan waktu yang mustajab. Nah, harapannya jika yang seperti itu, maka fa insyaallah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita semua, fa insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid, maka bersungguh-sungguhlah lan nemen-nemen ang tasaddaq untuk bersedekah, amal soleh fi hadhil yaum, di hari ini, artinya di hari Jumat ini kita disuruh untuk giat bersedekah, sedekah, bima takdiru alaihi wa inqalla, dengan apa yang kita miliki, dengan kadar yang kita miliki lah, artinya ya dengan semampunya. Wa inqalla, meskipun itu sedikit, tapi kalau kita istiqomah konsisten, itu juga lebih baik dari kemudian seambrek namun cuma hanya satu waktu, ya. Karena memang yang istiqomah, yang konsisten inilah yang susah untuk dilakukan, untuk diamalkan, ya. Selain itu, maka ini ada juga, maka bersedekah di hari Jumat. Maka di hari Jumat itu biasanya kita membawa entah berapa rupiah yang kemudian kita masukkan ke dalam kotak amal untuk masjid. Dan ini sebagai jariah untuk apa? Untuk kita semua. Karena memang sebenarnya harta kita yang kita miliki adalah harta yang kita sisihkan untuk beramal soleh, baik untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, masjid, musola, dan seterusnya, madrasah. Itu merupakan amal kita sesungguhnya yang itu, yang kelak yang akan menemani kita. Sebagaimana di keterangan di fasal kemarin itu, di akhirat itu yang akan menemani kita ketika kita dibaringkan, ketika orang-orang, tetangga, istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, kemudian kerabat, keluarga, ya, mengantarkan terakhir di makam kita, tempat peristirahatan kita, maka semuanya akan meninggalkan kita semua, kecuali dua hal, yakni amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah salah satu teman kita yang menemani, yakni bersedekah di jalan Allah. Apapun itu bentuknya, silahkan, ya, boleh apa saja, untuk membangun masjid, untuk musola, untuk pembangunan jalan, untuk kepentingan
di hari Jumat dilaksanakannya. Yang jelas ini keterangan ini, fasal ini bahasan tentang hari Jumat atau ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Juga dianjurkan untuk apa? Untuk bersedekah. Fatajtama'u bainas sholati was shaumi wat tasaddaqah wal qiraati wa dzikri wal i'tikaf war ribat waj'al hadzal yaum minal usbu'i khassah li akhiratika. Artinya kumpulkanlah, jadikanlah ya. Artinya sholat kita, kemudian puasa, sedekah, bacaan-bacaan kita, iktikaf kita, semuanya ini adalah khususkan, jadikanlah untuk apa? Hadzal yaum min usbu'il khassah. Artinya memang hari ini hari yang khusus untuk apa? Untuk melaksanakan amal-amal itu semua dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Namun jikalau setiap harinya itu kita dapat mengamalkan seperti itu, maka sudah barang tentu ini baik. Namun jikalau memang tidak bisa, maka hari ini saja ya, khususkan untuk dapat melaksanakan amal-amal yang telah kita bahas tadi. Fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu. Artinya untuk apa kita melaksanakan itu semua? Harapannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu semua ayyakuna kafarah, untuk penghapus dosa, untuk penghilang dosa, untuk penggugur dosa, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita li baqiyatil usbu, atas bagian atau selama satu minggu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada hari Jumat itu ya, ini dapat menghapus, ini dapat apa? Dapat menghilangkan dosa-dosa selama satu minggu. Nah, ini merupakan adab, merupakan etika kita ketika hendak akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini materi atau pengajian yang tentunya saya, Anda, kita semua sedikit banyak, ayo mari kita belajar mengamalkan ya. Kalau memang fasalnya ini terlalu banyak, maka setiap hari Jumat maka kita yang paling mudah adalah tadi, salah satunya diantaranya adalah kita menggunakan pakaian putih, baju putih. Kalau memang kita bisa memakai imamah ya. Kemudian kalau kita bisa juga memakai selendang atau apalah itu kesunahan-kesunahan yang bisa dikerjakan di waktu hari Jumat. Atau memotong kuku tadi yang paling ringan itu, kalau memang kuku kita masih kotor atau apa, maka di hari Jumat itu juga kita bisa bersihkan badan kita atau apa. Artinya ini adalah merupakan rambu-rambu, ini merupakan hal yang sudah disampaikan oleh ulama kita ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang kira-kira apakah sudah semuanya, ataukah masih sebagian, atau ternyata belum sama sekali. Nah, ini jikalau memang kita masih belum melaksanakan atau mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita, maka sudah sewajarnya atau sewaktu sudah menjadi keharusan bagi kita untuk apa? Untuk mengamalkan pengetahuan, untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, pengetahuan yang kita miliki. Karena memang kalau kita sudah mengamalkan dan kita sudah melanggengkan atau sudah istiqomah atau konsisten, maka ini biasanya akan menjadi kebiasaan yang baik, kebiasaan bagi kita, yang itu biasanya kita ketika meninggalkan itu kok serasa tidak enak ya. Karena memang sudah menjadi kebiasaan bagi kita semua untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang telah kita. Pepatah-pepatah mengatakan kalau memang kita memiliki ilmu yang tidak diamalkan, maka ibaratnya seperti pohon yang tak berbuah. Ya, meskipun rindang yang itu bisa dimanfaatkan orang lain, tapi jika tidak berbuah, maka manfaatnya itu akan lebih banyak lagi kalau memang jika itu kita amalkan. Jikalau pohon itu memang bisa berbuah. Nah, itu harapannya sekecil apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan ini jadikan Allah sebagai lantaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai amal soleh dan mendapatkan ridho dari ridhonya. Amin Allahumma amin. Demikian materi atau pengajian pada malam hari ini. Kita sambung minggu depan fa insyaallah, jikalau ada waktu, ada kesempatan, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir untuk ngaji bersama di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Dari Jalan Poros Kabukang Bumi Takatiga, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur. Inilah 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.